Christine. Kak Sam. Kita. Kita. Nah, adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita bawa yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat satu pujian sungguh indah. Yes. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Bapa. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi Tuhan datang kepadamu. Kami siap memulai ibadah roki pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita angkat satu pujian, ada satu sobat. Kita mau mengangkat satu pujian, Aku Anak Raja. Ayo Kaisar. Anak
apa kabarnya? Luar biasa. Ketemu lagi dengan Kanike di tahun yang baru, tahun 2021. Nah, gimana? Sudah melewati minggu ketiga. Apa yang sudah adik-adik lakukan selama di rumah di tahun yang baru ini? Penuh sukacita atau masih penuh sungut-sungut? Sudah mulai sekolah kan ya? Udah mulai banyak tugas atau belum? Nah, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semua yang ada di rumah, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih kalau tadi kami sudah memuji Tuhan, bersuka cita, semua karena pertolongan Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kamu tanya, biasanya kita kalau mau mulai ibadah, kalau kita setiap hari di sekolah minggu itu, kita ngapain dulu ya? Atau setiap hari deh, adik-adik di rumah bangun tidur, itu ngapain? Nah, ya kayak tadi sebelum kita mulai ibadah, itu ngapain dulu biasanya ya? Ya, kita berdoa. Nah, berdoa itu kita ngapain? Kita ngomong apa sama Tuhan? Kita mengucap syukur, kita berterima kasih sama Tuhan. Karena apa? Karena banyak hal. Karena semua yang baik yang sudah Tuhan buat untuk kehidupan kita. Makanya kita mengucap syukur. Nah, pagi hari ini Kanike mau menyampaikan cerita tentang seseorang yang mengucap syukur. Siapa ya dia ya? Kita sama-sama buka dalam Alkitab kita. Kakak-kakak yang sudah besar, yang sudah bisa baca, boleh buka di dalam Alkitabnya, di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Sama-sama buka dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Ya, kita buka bersama-sama. Nah, itu ceritanya. Jadi, waktu satu kali Tuhan Yesus pergi ke satu kota yang bernama Yerusalem. Kota Yerusalem. Tuhan berjalan di Yerusalem, dan di tengah perjalanan itu Tuhan Yesus melewati sebuah desa. Di situ ada 10 orang yang terkena penyakit. Penyakit apa ya? Nah, kalau kakak-kakak yang sudah besar bisa baca di dalam Alkitab, pasti tahu. Itu 10 orang ini terkena penyakit yang namanya kusta. Ingat ya, penyakit kusta. Pada zaman dulu penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat mengerikan. Oh, orang kalau sudah kena sakit kusta, dia nggak boleh deket-deket sama keluarganya. Dia nggak boleh deket-deket sama temannya. Tidak boleh dekat-dekat sama siapapun juga. Jadi ketika orang kena sakit kusta, seluruh badannya itu penuh dengan luka. Bahkan jari tangannya atau jari kakinya itu bisa putus. Wih, ngeri sekali ya sakitnya. Itu mengerikan sekali sakit kusta itu. Dan semua orang takut kalau kena sakit kusta. Nah, 10 orang ini kena penyakit kusta. Karena kena penyakit kusta, orang-orang takut ketularan. Orang-orang juga nggak mau, keluarganya nggak mau kena juga, saudaranya nggak mau kena. Akhirnya 10 orang ini disuruh pergi dari desanya, diusir. Jangan, kalian nggak boleh ada di sini. Nanti kami ketularan, nanti kami kena kusta juga. Kalian pergi, disuruh pergi dari desa itu. Nah, mereka pergi karena penyakit itu saat itu tidak dapat
sembuhkan. Jadi orang-orang takut, nanti aku ketularan. Kalian pergi aja, kalian pergi. Gak boleh ada di sini. Akhirnya mereka sedih karena mereka harus meninggalkan desa mereka. Mereka sedih karena mereka harus meninggalkan keluarganya mereka. Di tengah perjalanan, ke-10 orang yang sakit kusta ini, mereka melihat Tuhan Yesus. Mereka melihat, tapi mereka gak berani mendekat karena mereka sedang sakit kusta. Karena mereka tahu sakit kusta ini berbahaya, bisa menulari. Jadi mereka melihat Tuhan Yesus dari jauh dan mereka memanggil Tuhan Yesus, katanya begini. Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka berteriak seperti itu. Kenapa mereka berteriak seperti itu? Karena mereka mau minta tolong untuk Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Karena mereka tahu Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan mereka. Ketika itu Tuhan Yesus melihat mereka dan Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Lalu Tuhan Yesus bilang sama mereka, pergi ketemu sama imam-imam. Karena Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka. Jadi Tuhan bilang, pergi kepada imam-imam untuk diperiksa apakah kalian sudah sembuh atau tidak. Begitu ini ya. Tuhan Yesus suruh ke-10 orang kusta ini untuk bertemu dengan imam-imam untuk diperiksa sudah sembuh apa belum kustanya mereka. Akhirnya ke-10 orang kusta ini percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan mereka. Mereka pergi mau bertemu dengan imam-imam. Mereka mau periksa apakah mereka sudah sembuh dari kusta atau tidak. Dalam perjalanan mereka melihat, wah, aku sudah sembuh. Orang pertama bilang gitu. Orang kedua, aku sembuh. Sampai ke-10 orangnya memeriksa badan mereka. Dan mereka melihat bahwa mereka sudah sembuh. Mereka bersuka cita. Haleluya, puji Tuhan, kami sudah sembuh. Mereka lari, mereka sangat-sangat senang. Tapi satu orang, seorang Samaria, dia tahu dia sudah sembuh. Tapi dia ingat, oh iya, Tuhan, aku sudah disembuhkan. Tapi aku belum bilang terima kasih sama Tuhan. Jadi dia memutuskan untuk tidak ikut sama teman-temannya yang ke-9 orang tadi. Yang ke-9 orang tadi pergi langsung mau bertemu dengan imam-imam tadi. Mau bertemu dengan sanak saudaranya dan keluarganya. Tapi yang satu orang memutuskan untuk pergi kembali mencari Tuhan Yesus. Kenapa dia mau mencari Tuhan Yesus? Padahal dia sudah disembuhkan. Nah, dia kembali bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia mengucapkan terima kasih. Dia mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena dia sudah disembuhkan. Nah, adik-adik sungguh luar biasa ya. Dari ke-10 orang yang sakit kusta, 9 orang saking senangnya, saking bahagianya, mereka pergi dan tidak kembali menemui Tuhan Yesus. Hanya satu orang yang kembali menemui Tuhan Yesus untuk mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan karena dia sudah disembuhkan. Bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Bagaimana dengan kita semua? Apa yang sudah adik-adik lakukan? Ketika Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan adik-adik, sudah memberikan yang terbaik, memberikan kesehatan, memberikan nafas kehidupan, sudah memberikan orang tua yang begitu baik, sudah mencukupkan kebutuhan adik-adik hari lepas hari. Apa yang sudah adik-adik lakukan di rumah? Apakah adik-adik sudah mengucap syukur sama Tuhan?
pagi hari ini Kak Dika mau mengajarkan pada adik-adik semua untuk kita menjadi orang yang mau mengucap syukur, menjadi orang yang suka mengucap syukur, menjadi orang yang tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang yang sudah melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Seperti orang kusta tadi, 10 yang disembuhkan, hanya 1 yang kembali, hanya 1 yang mengingat untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Apakah Tuhan marah sama yang 9 orang tadi yang tidak kembali dan mengucapkan terima kasih? Tidak, Tuhan tidak marah. Tapi Tuhan sedih karena mereka lupa, mereka nggak mengingat Tuhan. Karena mereka sudah disembuhkan Tuhan. Tuhan sangat bersuka cita, Tuhan sangat bahagia ketika kita anak-anaknya mau mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Adik-adik yang di rumah, yuk sama-sama kita mau belajar jadi orang yang tidak lupa berterima kasih ya. Ucapkan terima kasih, ucapkan syukur sama papa mama yang sudah banyak melakukan kebaikan buat adik-adik di rumah, sama bapak ibu guru yang sudah mengajarkan banyak hal, sama siapapun yang sudah melakukan kebaikan. Jangan pernah lupa untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih. Karena itu menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terlebih lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jangan pernah lupa untuk menjadi orang yang mengucap syukur. Mari lipat tangannya, tutup mata, kita sama-sama mengucap syukur sama Tuhan. Mau bilang terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Apalagi adik-adik sudah bisa masuk ke tahun 2021. Banyak orang yang gak bisa masuk di tahun 2021. Tapi kita bisa masuk di tahun 2021. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Yuk lipat tangannya, tutup mata, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami belajar untuk menjadi orang yang mengucap syukur. Orang yang tidak lupa berterima kasih sama Tuhan. Karena apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami, semuanya baik adanya. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur, mengingat, berterima kasih untuk orang-orang di sekitar kami yang sudah melakukan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih, kami tidak lupa untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Biarlah itu boleh menjadi pelajaran, mengingatkan kami untuk menjadi orang yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, bye-bye. Halo teman-teman, hari ini kita akan persembahan. Yuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kita syukur kami panjatkan kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih juga Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami akan memberikan Engkau persembahan yang kami miliki Tuhan. Dan kiranya dari persembahan ini bisa membentangkan kerajaan-Mu Tuhan, tempat ini Tuhan. Dan kiranya Kamu juga memberkati orang tua kami Tuhan, memberkati kami juga Tuhan, memberkati teman-teman kami juga semua Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, oleh karena kuasa Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau tutup ibadah roki pada siang hari ini. Kita lipat tangan, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di ibadah roki pada siang hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau telah menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan untuk memberkati setiap guru-guru, setiap kakak-kakak, setiap teman-teman yang melayani pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu di ibadah roki minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.